Bagaimana saya, menempatkan ini, di dalam ruangan ya, yang tidak siram gitu ya teman-teman ya. Eee, ada lah kalau untuk, angin mungkin ada ya dari, celah-celah, jendela ya, angin dapat ya. Di sini kan hawanya sejuk ya, tidak panas ya, di sini hawanya dingin teman-teman. Jadi cocok memang sih untuk tanaman anggrek ya. Halo teman-teman pencinta tanaman anggrek. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman ya teman-teman. Jadi saya mau balik ke Jakarta karena tanaman anggrek saya itu semua ada di villa gitu ya teman-teman ya. Jadi, sekarang ini saya mau tinggalkan. Biasanya saya kalau tinggalkan tuh, antara seminggu sampai 10 hari ya. Seringkali kalau saya tinggalkan lama di pinggir teras itu ya, selalu kekeringan sama si bibi, tidak disiram ya teman-teman. Nah teman-teman saya, baru kali ini ya, mencoba dan berbagi pengalaman untuk teman-teman semua, karena saya juga, baru mencoba ya. Mudah-mudahan aja ini, selalu bagus ya tanamannya, anggrek bulannya ini untuk anggrek bulan ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk anggrek dendrobium saya kan, rata-rata, penempatannya di full sun, full rain ya kalau untuk anggrek dendro ya. Kalau anggrek bulan kan saya di pinggir teras tidak terkena hujan gitu teman-teman. Kalau hujannya agak lumayan besar, deras gitu ya, kena tampias-tampias sedikit ya di pinggir teras ya. Ini kan di ruang tamu ya teman-teman. Sebentar saya, perlihatkan yang di pinggir teras ya teman-teman. Ada sebagian anggrek bulannya yang, masih ada di pinggir teras ya. Saya tidak, letakkan di dalam ruangan semua ya. Jadi ada masih yang di luar ya, saya perlihatkan ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini yang masih tersisa ya, yang ada di pinggir teras ya. Jadi, saya menempatkan di dalam ruangan yang, berwarna ya. Ada juga di sini juga masih ada yang berwarna nih teman-teman, masih kenop ya. Ini nih masih kenop nih, ini berwarna nih teman-teman, ada warna ini silangan ya. Dan ini juga warna nih. Tapi, biarkan, saya sengaja taruh di pinggir teras aja, jadi nggak semuanya ya teman-teman ya. Ini, masih sebagian saya letakkan di sini teman-teman. Seringkali kan kekeringan gitu teman-teman. Jadi untuk yang pot putih ini, saya berikan infus ya sama yang ini ya. Jadi di dalamnya saya kasih air dan ada infusnya ya, ada, eee, sumbu, semacam sumbu gitu ya. Jadi ada airnya di bawahnya gitu teman-teman, supaya jangan, kekeringan aja gitu teman-teman. Nah ini yang di teras ya, saya sebagian masih ada saya tempatkan di sini. Jadi tidak semua saya masukkan ke dalam, ruangan gitu ya. Jadi sebagian saya masih, letakkan di luar. Jadi ini kan, masih mencoba ya teman-teman ya, untuk, tanaman anggrek bulan yang, eee, akan kita tinggalkan dalam waktu lama gitu ya teman-teman. Nah nanti kita, ke dalam lagi ya teman-teman ya. Nah teman-teman, bagaimana saya, menempatkan ini, di dalam ruangan ya, yang tidak siram gitu ya teman-teman ya. Eee, ada lah kalau untuk, angin mungkin ada ya dari, celah-celah
jendela ya, angin dapat ya. Di sini kan hawanya sejuk ya, tidak panas ya. Di sini hawanya dingin teman-teman. Jadi cocok memang sih untuk tanaman anggrek ya. Nah di sini nih, di dalam ini teman-teman, saya berikan air ya teman-teman ya. Berikan infus gitu ya teman-teman. Ini warna bunganya cantik ini teman-teman. Nah ini warna bunganya cantik ya. Nah ini manis sekali, baru satu yang mekar ya. Ini pernah berbunga, tapi ini sudah tangkai yang pertama ya, tangkai bunga pertama, ini yang kedua nih teman-teman. Jadi saya menempatkan ini, jadi potnya di double ya. Ini itu yang pernah saya tanam pakai mangkok plastik ya teman-teman. Nah ini ya, pernah saya upload videonya ya, yang pakai mangkok plastik ya teman-teman. Nah ini saya lakukan cara seperti ini teman-teman. Ini ada saya taburkan bubuk kayu manis ya teman-teman ya. Jadi terlihat ya. Nah seperti ini tuh teman-teman. Saya kasih kain ya seperti ini ya sebagai sumbu ya teman-teman ya. Dan di bawah sini ada airnya. Ada air. Saya kasih ini teman-teman. Apa namanya, dakron. Saya punya dakron ya, jadi saya kasih dakron. Ini ada airnya nih. Kalau biasanya tanpa dakron, atau bisa juga mouse hitam, bisa ya, mouse putih juga sebetulnya bisa ya, untuk menjaga agar tidak ada jentik nyamuk aja sih sebetulnya ya. Ini mudah-mudahan berhasil ya teman-teman ya. Jadi ini kan saya baru mencobanya nih teman-teman. Saya coba seperti ini, dikasih air ya. Semoga nanti untuk kenop-kenopnya bagus ya. Selama saya tinggal berhasil tumbuh bagus ya. Ini kan sudah mau bercabang lagi ini. Ini ya. Sudah mau bercabang. Ini rajin berbunga teman-teman. Nah ini juga sama nih teman-teman. Yang pakai mangkok ini juga sama ya. Nah ini saya berikan juga, semuanya saya berikan air di dalamnya teman-teman. Kalau untuk akarnya bagus ya. Ini kemarin itu pas masih di luar, masih di pinggir teras, ini ada hama lintahnya teman-teman. Ini keluar lintahnya ya. Makanya kemarin saya sudah merendam dengan pupuk yang campur dengan kayu manis dan bawang putih ya teman-teman ya. Saya sudah rendam. Nah ini juga sama ya teman-teman. Di dalamnya tuh ada air yang pakai dakron ya. Saya kasih dakron ya. Dikasih sumbu ya. Untuk pengantar basah gitu ya teman-teman ya. Jadi kan jadi selalu kena basah lah ya. Ini basah nih teman-teman. Ininya, kainnya nih basah ya. Apa namanya, penyerapan airnya bisa ya untuk nyerap gitu ke atas gitu ya ini ya. Basah ini kainnya. Dan yang ini juga sama nih teman-teman. Ini warnanya kuning. Ini kuning, ini rajin berbunga nih teman-teman. Walaupun daunnya sedikit, tapi daunnya sehat, bagus ya, rajin berbunga nih teman-teman. Ini aja udah ada 4 cabang.
Yang nah yang ini sorry teman-teman nggak kelihatan. Nah yang ini nih teman-teman, yang ini ya udah kelihatan ini nih. Ini kuning nih bunganya nih teman-teman. Ini juga sama ya. Saya kasih eh, sumbu juga nih teman-teman nih. Tuh. Sebetulnya kalau pot gerabah ini kan untuk apa namanya kalau kita kasih air di bawahnya rendam, ini untuk penyerapan airnya pot gerabah itu bagus nih teman-teman. Tanpa kita kasih sumbu lagi ya, dia di pot gerabah ini penyerapan airnya bagus gitu. Jadi tanpa sumbu pun sebetulnya bisa ya ini ya. Ini aja nih kita raba-raba ini nih seperti ini basah nih teman-teman. Potnya ini basah ya. Pot gerabah ini banyak menyimpan air bagus untuk penyerapan airnya. Jadi sebetulnya tidak usah pakai sumbu juga udah bagus gitu teman-teman. Nah ini warnanya kuning ya teman-teman ya. Nah saya baru mencoba cara seperti ini teman-teman ya. Semoga berhasil ya. Tumbuh subur gitu ya selama saya tinggalin 10 atau 12 hari. Lamanya 2 minggu ya kadang-kadang ya. Nah teman-teman untuk yang ini juga sama ya. Yang ini sama saya kasih air juga ya di bawahnya. Jadi ini sebetulnya hanya ditaruh gini aja yang ada gantungannya itu pot yang putih ya. Jadi ini ada tempat airnya di dalamnya nih. Hanya potnya aja yang kerendam. Tapi ini saya tidak kasih sumbu ya. Karena pot di bawahnya terendam air. Walaupun tidak ada sumbu, biasanya kalau air itu kan akan menguap ya. Yang pasti akan lembab, selalu lembab ini media tanamnya atau akarnya ya. Nah seperti ini nih, yang ini juga nih teman-teman. Ini juga. Nah ini ya. Nah ini teman-teman. Ini di bawahnya ada tempat airnya ya. Sengaja saya ganjal dengan spons ya. Ini saya ganjal nih supaya ini tidak goyang-goyang ya. Karena di bawahnya ada mangkok kecil. Saya kasih air dan di air ini yang saya untuk merendam anggrek bulan di sini, yang untuk infus, itu saya pakai vitamin B1 dan air bawang putih teman-teman. Air rendaman bawang putih ya. Jadi seperti ini cara saya sekarang ini kalau saya mau tinggalkan lama gitu ya teman-teman. Semua sama ya, yang ini juga dalamnya ada air ya sedikit. Ini ada sumbu dan ini juga ada air. Tapi ini saya tidak kasih sumbu karena akarnya panjang-panjang. Jadi ada sebagian akarnya yang saya ada tuh sebelah kiri ya. Akarnya ke bawah. Jadi agak kena air sedikit gitu akarnya. Kena uap airnya juga sebetulnya ini akan lembab ya teman-teman ya. Nah, semoga nanti setelah saya tinggalkan lama hasilnya tetap bagus ya, subur gitu ya teman-teman. Karena ini kan masih ada yang kenop nih teman-teman tuh ya. Nanti kan akan terlihat hasilnya bagaimana kenopnya nanti lama-lama bisa mekar. Begitu saya nanti kembali lagi, terus ini mekarnya bagus, berarti hasilnya bagus gitu ya teman-teman ya. Nah di sini juga masih ada yang kenop ya, cabang satunya lagi ya teman-teman. Karena ini ada 2 cabang ya. Jadi di satu tangkai bunga bercabang, di tengah-tengahnya bercabang 2 ya. Jadi yang satu cabangnya itu masih kenop ya. Semoga nanti begitu saya kembali kenopnya ini sudah pada mekar ya. Hasilnya bagus gitu berarti cara saya ini
berhasil gitu ya teman-teman ya. Nah, sekian dulu ya teman-teman video dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua pencinta tanaman anggrek. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel Leni Flowers, di subscribe dulu ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman klik notifikasi loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan info dan video terbaru dari channel Leni Flowers. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel Leni Flowers. Semoga teman-teman semua sukses dalam merawat anggrek-anggreknya dan semoga sehat selalu. Jangan lupa teman-teman bantu like, comment, and share juga ya. Terima kasih.